Coba bayangin deh, ada sebuah kekuatan. Kekuatan yang benar-benar tak kasat mata. Kekuatan ini bisa melihat menembus tubuh kita. Tapi di saat yang sama, ia juga membawa risiko yang tersembunyi. Nah, selama lebih dari 100 tahun, kita belajar bukan cuma untuk memakainya, tapi juga untuk menghormati dan mengendalikannya. Inilah kisah tentang proteksi radiasi. Jadi, inti dari semua pembahasan kita kali ini adalah sifat ganda dari radiasi. Kayak dua sisi mata uang gitu. Di satu sisi, radiasi ini alat yang nilainya tak terhingga, yang benar-benar merevolusi dunia medis. Tapi, di sisi lain, ia juga bisa jadi ancaman yang harus kita kelola dengan super hati-hati. Coba deh pikirin, energi yang sama persis yang bikin kita bisa mendiagnosis penyakit tanpa perlu operasi, ternyata juga membawa resiko buat jaringan hidup di tubuh kita. Nah, inilah keseimbangan yang harus selalu kita jaga. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya? Pertanyaan inilah yang mendorong para ilmuwan dan dokter selama beberapa generasi untuk mengembangkan sebuah sistem, sebuah filosofi untuk menjinakkan kekuatan dahsyat ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Soalnya, pemahaman kita tentang keselamatan radiasi itu nggak muncul dalam semalam. Semuanya berevolusi, tumbuh bareng teknologinya, dan seringkali lahir dari pengalaman yang, ya bisa dibilang cukup sulit. Semuanya berawal di tahun 1895. Waktu Röntgen menemukan sinar X, itu kayak sebuah keajaiban. Tapi nggak lama kemudian, para perintis di bidang ini mulai sadar. Ternyata ada harganya. Kemerahan di kulit jadi semacam alarm pertama. Dari situlah lahir sebuah gerakan global untuk menciptakan standar keselamatan yang kita pakai sampai sekarang. Dan gerakan itu akhirnya menghasilkan sebuah solusi modern, sebuah sistem yang jelas dan terstruktur banget buat mengelola risiko radiasi. Sistem ini dibangun di atas 3 prinsip inti yang kelihatannya simple, tapi sangat kuat. Jadi, apa sih sebenarnya proteksi radiasi itu? Ini bukan sekedar kumpulan aturan loh, tapi sebuah disiplin ilmu. Sebuah jawaban yang ilmiah dan sistematis atas pertanyaan tentang gimana cara aman menggunakan kekuatan ini. Dan ini bukan cuma sekedar rekomendasi ya, ini adalah aturan yang diawasi dengan ketat. Di tingkat global, kita punya ICRP yang meletakkan dasarnya. Lalu di tingkat nasional, badan seperti Bapeten di Indonesia memastikan aturan-aturan ini dipatuhi setiap saat. Nah, ini dia 3 pilarnya. Justifikasi, optimisasi, dan limitasi. Coba ingat-ingat 3 kata ini karena inilah fondasi dari setiap penggunaan radiasi yang aman di seluruh dunia saat ini. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama dan paling krusial adalah justifikasi. Jadi, sebelum kita melakukan apapun yang melibatkan radiasi, kita harus bertanya dulu, apakah ini sepadan? Manfaatnya misalnya mendiagnosis penyakit yang serius harus jauh lebih besar daripada potensi bahayanya. Kalau jawabannya enggak, ya sudah, kegiatan itu nggak boleh dilakukan. Sesederhana itu. Nah, kalau sebuah prosedur sudah dinyatakan bermanfaat dan lolos justifikasi, prinsip kedua mulai berlaku, optimisasi. Tujuannya simpel, meminimalkan paparan. Bukan berarti paparannya harus nol ya, tapi harus serendah mungkin yang wajar untuk dicapai. Disinilah kita ketemu sama akronim kunci, ALA-ALA, yang artinya as low as reasonably achievable. Kata wajar atau reasonably di sini penting banget. Artinya, kita juga mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial, supaya kita bisa mendapatkan perlindungan terbaik tanpa membuat prosedurnya jadi mustahil untuk dilakukan. Dan yang terakhir, limitasi. Anggap aja ini kayak jaring pengaman terakhir kita. Ini adalah batas dosis maksimum. Sebuah garis merah yang nggak boleh dilewati oleh siapapun, nggak peduli seberapa besar manfaatnya. Ini adalah perlindungan mutlak buat setiap individu. Oke, sekarang kita tahu 3 aturannya. Yuk kita lihat gimana ketiga prinsip ini bekerja sama di dunia nyata, khususnya di bidang yang paling sering kita jumpai, dunia kedokteran. Nah, ini dia kesimpulan dari filosofinya. Berkat sistem 3 prinsip ini, justifikasi, optimasi, dan limitasi, kita bisa sangat yakin bahwa dalam praktek medis yang terkontrol, manfaat yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada risikonya. Pada akhirnya, ya inilah kesimpulannya. Sistem proteksi radiasi inilah yang memungkinkan semua keajaiban pencitraan medis itu terjadi. Sistem ini mengubah kekuatan yang tadinya berpotensi bahaya menjadi salah satu alat diagnostik paling kuat dan penyelamat nyawa dalam sejarah manusia. Keren kan? Jadi,
Saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Prinsip menimbang resiko dan manfaat ini kan sebenarnya nggak cuma berlaku buat radiasi. Kita melakukannya setiap hari loh, mulai dari memutuskan buat naik mobil sampai memilih pengobatan. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita melakukannya dengan sadar dan sistematis, seperti yang telah kita pelajari dari proteksi radiasi? Coba direnungkan ya.